tidak memungkinkan waktunya sehingga terpaksa harus dulu ya. Oke, kita langsung mulai aja. Primary and secondary survey mungkin sudah dibahas waktu kalian tutorial ya. Bagian sudah karena kasusnya itu secara umum itu juga mengajarkan secara umum juga mengajarkan tentang bagaimana cara melakukan pemeriksaan fisik pada pasien trauma ya. Jadi sudah saya tekankan pada tutorial bahwa untuk pasien trauma itu sangat khas sekali ya, berbeda dengan pemeriksaan fisik untuk penyakit pada umumnya. Pemeriksaan fisik pada trauma kita harus menilai yang namanya primary and secondary survey. Jadi kalau pemeriksaan penyakit biasa itu kan kadar umum, kesadaran, kemudian tensi, nadi, dan seterusnya. Sementara kalau pada trauma kita sebut dengan primary survey. Jadi ada urutan-urutan pemeriksaan yang memang harus diikuti ya, karena kalau tidak stabil salah satunya maka belum bisa kita lanjutkan pemeriksaan berikutnya. Oke. Jadi biasanya konsep primary secondary survey itu adanya di triase ya. Jadi di triase itu adalah bagaimana kita bisa menilai pasien ini dalam kondisi seperti apa ya, merah, kuning, hijau, atau hitam. Ya, jadi kita harus dokter izin PPT-nya nggak kelihatan dok, warna biru hitam gitu dia dok. Nggak kelihatannya maksudnya gimana? Nggak kelihatan gitu dok ya. Coba mungkin diulang share ulang dok. Tadi katanya kelihatan. Iya tadi kelihatan dok, pas habis itu slide-nya hilang lagi dok. Ini udah? Sudah. Ini? Terlihat dokter. Terlihat. Kalau ini? Di konsep penilaian awal gitu dok sekarang. Kelihatan ya? Kelihatan dok. Oke. Ya, jadi di sini adalah kita kalau bukan hanya di IGD sebenarnya, jadi tugas kita kalau ada trauma atau masif kejadian-kejadian yang melibatkan korban yang banyak ya, memang kita harus bisa melakukan triase ya. Triase itu nggak mesti ada di UGD, jadi tapi di lapangan ya, nggak mesti harus ada di dalam gedung, tapi di luar gedung juga ada triase ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan triase, kita nilai dulu survei primer A, B, C, D, E ya, airway, breathing, circulation, visibility, dan intensity. Terus di sini selanjutnya ada resusitasi, jadi mana-mana yang butuh tindakan resusitasi ya. Kemudian taman resusitasi disurvei lagi. Jadi ingat, survei primer kalau tidak tuntas, belum selesai, belum stabil, tidak perlu ke survei sekunder. Tuntaskan dulu survei primernya ya. Survei primer tuntaskan. Misalnya nanti deh kita bahas lagi ya. Jadi ini prinsip ya Dek, kalau misalnya survei kita melakukan survei primer, prinsipnya adalah harus selesai, A clear, B clear, C clear, baru ke D, baru D clear, baru ke E gitu ya. Dokter izin nggak kelihatan lagi dok. Ulang lagi. Iya dok. Kenapa ya? Ada yang tahu? Tadi juga gitu dok sama dokter Fajrin, mungkin zoomnya lagi gangguan dok. Oh gitu. Terus gimana dong? Gini aja terus ya? Ini kelihatan sekarang? Sekarang kelihatan dokter. Ya, udah gini aja deh. Kemudian untuk survei sekunder, ini adalah pemeriksaan fisik umum ya, dari head to toe, dari kepala sampai ujung kaki. Dan di sini kita bisa sambil melakukan anamnesis ya. Kemudian kalau ada perlu tambahan, kemudian selanjutnya udah clear, udah selesai pemeriksaan sekunder, survei sekunder. Kita lanjut lagi ke resusitasi, kita lihat pasiennya stabil atau enggak ya. Kalau udah stabil, dievaluasi kembali, baru kalau sudah betul-betul stabil, baru bisa dikirim ke ruang rawat. Gitu ya. Ini secara
umum. Kemudian sekarang kita lihat dulu satu persatu. Ya, persiapan ada fase pra rumah sakit, ya tadi yang saya bilang triase di lapangan ya. Jadi kita kalau nanti ada di lapangan, misalnya menemukan kasus atau walaupun jumlahnya sedikit ataupun jumlahnya banyak ya, terus pertama koordinasi. Kita butuh apa? Kita kontak rumah sakit yang terdekat atau yang sudah ditentukan. Kemudian kita minta kesiapan mereka untuk kita akan ngirim pasien dengan kondisi A, B, C, D sekian ya. Itu harus dijelaskan ke rumah sakitnya sehingga rumah sakit yang akan menerima itu sudah prepare ya. Jadi kita butuh koordinasi ya, di situ kita telepon, kita jelaskan ini pasiennya ini gini-gini. Jadi pada saat tiba di rumah sakit, kita masuk ke fase rumah sakit, itu rumah sakit sudah siap ya bahwa mereka akan menerima pasien kecelakaan beruntun misalnya ada 10 korbannya misalnya ya. Jadi rumah sakit sudah siap, oh ini ada 10 korbannya yang RW-nya nggak stabil sekian, ratingnya stabil gimana dan seterusnya ya. Secara umum sudah dapat gambaran sehingga rumah sakit sudah bersiap untuk menerima pasien tersebut. Ya. Jadi di sini triase. Jadi triase itu adalah cara pemilahan penderita berdasarkan kebutuhan terapi dan sumber daya yang tersedia. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ada korban yang multiple atau korbannya massal. Ya, jadi kalau korbannya multiple, jumlah penderita dan beratnya trauma tidak melampaui kemampuan rumah sakit. Ya, penderita dengan masalah yang mengancam jiwa dan multi trauma akan mendapatkan prioritas. Yang seperti apa? Ya, jadi yang mengancam jiwa itu seperti apa? Kita balik lagi tadi ke way, breathing, circulation itu. Ya, kemudian yang kedua adalah korban massal. Nah, ini kalau sudah rumah sakitnya udah nggak sanggup ya, pada akhirnya dia harus butuh bantuan tenaga, butuh bantuan alat, ya, dan sebagainya. Ya. Jadi kalau sudah seperti ini, rumah sakit tidak sanggup. Jadi saya beri contoh tapi bukan trauma ya, bukan trauma tapi ya mirip medan perang lah waktu kondisi COVID gelombang kedua itu ya. Jadi kita betul-betul harus memilih pasien yang survival rate-nya paling baik. Ya, misal kita waktu itu kelangkaan oksigen luar biasa. Jadi sementara semua pasien butuh oksigen. Kita harus pilih, oh lihat pasiennya ada 10 butuh oksigen. Wah, ternyata yang nomor 5 itu umurnya udah 90, yang nomor 6 umurnya udah 70, ya, kemudian pneumonia berat. Nah, kita bisa pilih, oh ini survival rate-nya rendah. Ya sudah, terpaksa kita korbankan ya untuk menyelamatkan yang survival rate-nya tinggi. Jadi tenaga. Lihat di sini, penderita dengan kemungkinan survival terbesar membutuhkan waktu, perlengkapan, dan tenaga yang paling sedikit itu akan mendapatkan prioritas yang lebih dahulu. Ya, itu contoh, tapi bukan kasus trauma, tapi mirip ya. Saya bilang itu OGD pada saat gelombang kedua itu seperti medan perang. Triasenya sangat berlaku sekali di situ. Triase, tapi triasenya bukan triase lagi, triasenya udah memilih yang mana yang paling bisa selamat. Ya. Triase itu harus cepat ya, 1 menit per pasien. Ya, sini gunakan start ya. Lihat pasien itu simple triase and rapid treatment. Ya, start. 1 menit ya, setengah menit sampai 1 menit menggunakan respirasi, pulse, mental status. Ini yang paling gampang ya. Kalau kita lihat korbannya banyak atau pasiennya banyak numpuk, kita harus cepat ya, seperti ini. Tapi kalau pasiennya datang 1, nanti 10 menit lagi 1, itu nggak perlu ya. Kita bisa lebih santai. Tapi kalau dia banyak ya harus cepat. Lihat respirasi, gerak nggak ke dadanya, kemudian laba nadinya ada apa enggak.
kemudian panggil Pak, udah nggak gerak ya sudah, tinggalin, cari yang lain gitu ya. Kita tolong yang lain dulu. Jadi kalau misalnya nadi udah nggak keraba, misalnya nafasnya udah apnu, ya, udah kesadaran yang sangat menurun, nggak ada respon lagi ya sudah. Ya. Lihat di sini ya, ada ininya merah, kuning, dan hijau kemudian hitam ya. Di sini dilihat pasiennya jalan nggak, kalau jalan, kalau UGD jalan, ya udahlah langsung hijau dia. Kemudian nafas nggak, nafas ya, nafas lihat pernapasannya berapa ya, lihat dewasa atau anak-anak jangan disamakan ya. Kemudian lihat perfusinya, ya kemudian lihat mental statusnya ya di sini ya. Kalau misalnya dia tidak bernafas, pastikan airway-nya clear ya. Kemudian breathing, ini masuk ke ini dia. Kalau dia ternyata setelah diposisikan dia nafas lagi atau dia kita buang ya sumbatan airway-nya kita keluarkan, dia bernafas ya dia masuk ke ini ya, masuk ke sini sampai dia menjadi hijau, harus diresusitasi. Kemudian sudah kita bantu, lihat nggak ada sumbatan, kemudian ini ya kita harus bantu dengan resusitasi. Ya, kalau misalnya ini apnu, lihat, oh mungkin aja dia sudah nggak ada, tinggal ya. Kemudian dikasih nafas, datang breathing, masuk ke merah. Ya, itu kalau tadinya tidak bernafas. Ya, tidak bernafas dikasih bantuan ternyata bisa berhasil breathing masuk merah. Ya, kalau enggak ya berarti dia meninggal. Kemudian respiratory rate dilihat ya, dewasa sesak hebat ya, di atas 30, kalau anak-anak di atas 45 atau kurang dari 15, ini masuk ke merah. Ya, kemudian perfusi raba nadinya ya, akralnya seperti apa, dingin, nadinya halus atau bahkan sulit kita untuk menilainya atau no palpable pulse. Nah, ini udah mana nih nadinya? Kok nggak ada gitu ya. Masuk merah langsung ya. Kemudian di sini mental status Pak, panggil namanya siapa? Joko, oh bagus. Jadi kalau nggak bisa mengikuti perintah, doesn't obey commands itu berarti merah. Ini penurunan kesadarannya. Kalau misalnya Pak namanya siapa? Dipanggil, mau buka mata, terus selesai diajak ngomong tidur lagi, mungkin aja ya berarti dia masih tidak terlalu membahayakan nyawa ya, masih bisa diajak komunikasi. Untuk neurological assessment itu ada yang namanya AFU ya, kita nilai alert ya, ada nggak pasiennya ya, mata nggak ya, verbal, P-nya painful, kita coba kita pukul, dia respon ya, atau dia unresponsive. Ya. Ini kalau misalnya kamu belajar neuro juga ada juga yang namanya GCS ya. Kemarin juga ada GCS ringan, sedang, berat ya. Ini kalau yang ini cara cepatnya. Kalau GCS kan ada 3 poin ya. High, motorik, verbal. Kalau ini nggak kita lihat lagi sadar pasiennya, atau dia hanya bisa merespon kalau dipanggil, ya, atau dia merespon kalau diberi rangsang nyeri, atau dia nggak respon sama sekali. Ya. Hampir sama, cuma dia nggak pakai angka ya. Ini kategorinya tadi merah, kuning, hijau, hitam. Ya, hitam, merah artinya ini prioritas. Ya, dia harus segera ditangani karena sangat mengancam nyawa. Biasanya yang merah ini kaitannya dengan airway, breathing, sirkulasi ya, yang kesadaran. Ya, kemarin kasusnya merah ya, berarti ya, pendarahan, shock, dan mulai penurunan kesadaran. Jadi dia masuk ke triase merah. Kemudian kalau kuning ini ya bisa ditunda ya, tidak mempengaruhi langsung kepada nyawanya ya, kita sayang stabil. Misal pasien apa nih, peritonitis misalnya ya. Kalau hijau ya mungkin dia
pasien-pasien yang stabil lah, ya ringan, dia diajak ngomong bisa, ya. Kemudian kalau jalan masih bisa, masih kuat jalan sendiri sih, berarti dia masuk ke hijau. Tapi kalau dia digotong atau dia nggak bisa jalan, nah, ini masuk ke kuning. Kemudian kalau hitam ya itu dinilai ya memang sudah nggak ada, refleks pupil nggak ada, kemudian pernafasan nggak ada juga, ya langsung ke hitam. Ke hitam ini begitu kalau kamu masuk UGD, hitam tuh jalurnya langsung lurus ke belakang. Ya, kalau merah nanti ada tempatnya. Merah biasanya diarahkan ke ruang resusitasi, kalau kuning kemana, ya kalau hijau kemana, ada berbeda nanti, beda-beda ruangnya kalau di UGD. Ini survei primer, ya, penilaian sistematis dari suatu keadaan yang mengancam nyawa. Airway, breathing, circulation. Jadi kalau airway misalnya obstruksi jalan nafas, ya, kesedak, ya, banyak deh, kesedak macam-macam. So bisa, ya, jadi makanya harus hati-hati. Kemudian tumor yang menyumbat bisa juga, ya. Tumornya saking besarnya dia mendorong trachea, itu juga sumbatan, ya. Jadi jangan dikira sumbatan itu harus selalu dari luar, enggak, ya. Kemudian tidak bernafas, misalnya banyak nih pasien-pasien yang seperti kemarin tuh no breathing, ya, datang distress pernapasan, ya, tiba-tiba nafasnya hilang, tidak ada sirkulasi, ya, tadi shock misalnya, ya, atau dia gangguan jantung, ya, tiba-tiba jantungnya rest, itu harus segera dilakukan resusitasi. Ya. Darahan, ya, biasanya ini juga cepat waktunya, hitungan jam, ya, ini juga shock teman-teman. Airway, breathing, sirkulasi, disability, dan exposure, jangan sampai lupa, ya. Jadi kalau airway kita lakukan dengan membuka jalan nafas, ya. Bebaskan atau buka jalan nafas. Jadi kalau kita lihat pasien, tiba-tiba digeletak, lihat airway-nya, ya, sumbatan di dalam rongga mulutnya. Biasanya kalau trauma, sumbatannya bisa ya, yang simple, ya, yang kita nggak duga itu lidah. Ya, lidah tuh bisa jatuh ke belakang, ya, sehingga mengganggu pernafasan. Ya, itu juga tapi tidak blok total, ya, untuk trauma. Kemudian pendarahan yang banyak, ya, itu juga bisa menyumbat. Ya. Jadi harus kita lihat dulu seperti apa airway-nya, ada sumbatan atau tidak. Kalau nggak ada, hilang lagi. Iya, dokter, hilang. Ya. Oke, kita periksa, ya. Oke, kalau skill lab bisa mungkin udah ada yang skill lab, ya. Cara melihat airway itu dibuka, ya. Cross finger, ya. Jadi jari kita tuh kita cross antara rahang atas dan rahang bawahnya, kita lihat, kita nilai ada apa yang menyumbat, ya. Kemudian kalau ada sumbatan ya harus kita buka, sumbatannya kita keluarkan, ya. Lihat di sini look, listen, and feel, ya. Look, kita lihat pasiennya biasanya nggak sadar, biru, ya, atau dia gelisah karena hipoksia, ya, berontak-berontak, ngamuk-ngamuk, ya, bisa. Jadi nggak mesti diem dia, ya. Dia misalnya sumbatannya nggak total, misalnya tadi saya bilang dia sumbat lidahnya atau banyak darah, ya, sehingga kalau kita look dia gelisah, ngamuk-ngamuk. Itu ngamuk tuh penyebabnya adalah hipoksia otak, ya. Hipoksia karena gangguan airway. Kemudian kalau kita listen itu ada snoring, gargling, crowing, ya. Misalnya kalau kayak orang suara berkumur itu, ya,
karena banyak sekali cairan, mungkin darah ya. Kemudian karena ada sumbatan lidah, ya lidahnya jatuh ke belakang karena dia nggak sadar, itu juga bisa menyebabkan ada suara-suara ya, tanda dari sumbatan jalan nafas. Kemudian kita feel, kita dengarkan atau kita rasakan adanya hembusan ya. Jangan lupa dirasakan atau diraba trakea itu dalam posisinya atau tidak. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ya, bisa jadi trakeanya bergeser ya atau tertekan ya sehingga dia menyempit. Kalau dia sumbatan total nih tadi ya choking, tersedak ya. Jadi kalau kita makan misalnya itu makanannya terlalu besar ukurannya, sambil ngobrol lagi ketawa masuk ternyata ke saluran nafas, bahaya ya. Kemudian kalau sumbatannya parsial nih ya tadi snoring, gargling ya, sudah saya contohin tadi pasien-pasien yang gangguan kesadaran, cedera kepala, apalagi ya, dia biasanya lidahnya tuh jatuh ke belakang sehingga kita perlu memasang oropharyngeal tube ya untuk memastikan lidah itu tidak menyumbat saluran nafas. Kemudian kalau dia trauma juga biasanya cairan ya, cairan ini darah atau muntahan ya karena dia cedera kepala, trauma, muntah sehingga muntahnya tuh penuh di situ ya. Apa tanda-tandanya? Ya seperti ini ya, mendadak diem gitu, batuk, nggak bisa napas, ya mau biru, cyanosis, pegang leher. Nah, kalau dia cepat bisa hipoksia langsung masuk ke stase penurunan kesadaran ya karena hipoksia. Ini ya cara-caranya Heimlich manuver ini mah orang awam juga udah diajarkan ya, sebenarnya ini namanya bantuan hidup basal, harus bisa ya. Heimlich, back blow ya dipukul punggungnya ya, biasanya kalau ini anak-anak, kalau ini dewasa ini bisa pada orang hamil ya, chest thrust ya, jadi berbeda-beda caranya tapi tujuannya sama untuk mengeluarkan benda asing yang menyumbat saluran nafas. Oke. Choking management kalau dia nggak sadar ya didorong atau ini finger swab ya, finger swab mengambil jari kita swab, kita ambil sumbatannya kemudian kita keluarkan karena dia tidak sadar jadi nggak bisa kita tolong dengan manuver yang 3 tadi ya, Heimlich, back blow, dan chest thrust. Ini kalau untuk bayi ya seperti ini. Back blow ya, posisinya dilihat. Ini harus cepat ya deh karena memang otak nggak dapat suplai oksigen, jantung juga, jadi riskan sekali kalau kita ngerjainnya lambat. Jadi harus cepat. Kemudian contoh sumbatan cairan tadi udah ya, darah, sekret, air liur, muntah ya, sama kalau orang nggak sadar biasanya dia nggak ada refleks menelan sehingga air liurnya penuh dalam mulutnya. Tindakannya apa kalau banyak cairan seperti itu? Yang pertama adalah suction. Suction ini disedot pakai mesin ya, masukin selang, disedot pakai mesin sehingga bisa dikeluarkan. Kalau nggak ada, miringin aja kepalanya, miringin. Ya, kalau gagal tidak bisa kita atasi, ya harus ada cara berikutnya yaitu RW definitif. Lewat mana? Banyak ya. Salah satu caranya adalah memasang endotracheal tube ya atau apa namanya? Lupa ya. Pemasangan ini tracheostomi. Tracheostomi dengan memberikan jalur udara oksigen masuk tuh lewat trakea. Dibuka dari langsung dari luar dari kulit ya, kita bedah. Ini ini salah satu cara untuk membuka jalan nafas ya. Head tilt, chin lift ya, dan jaw thrust.
Ya. Kalau anak-anak atau dewasa juga sama ya, bisa diganjel di sininya ya. Ya, kalau dia diposisikan head tail chin lift ini, lihat saluran nafasnya lurus. Nah, ini akan membuka jalan nafasnya. Sementara kalau dia tekuk, lehernya seperti ini. Ya, jadi harus diperhatikan. Dan ini juga harus diperhatikan kalau nanti kamu ujian OSCE, ya, mendapatkan tugas untuk melakukan resusitasi jantung paru. Ingat betul-betul bahwa manekinnya itu kan connect ya, ada lampunya kalau breathing kamu masuk ke paru-parunya, tapi kalau enggak merah atau hijau, kalau hijau berarti masuk, kalau merah berarti enggak masuk. Penyebabnya ini biasanya mahasiswa suka lupa melakukan head tail chin lift. Jadi kalau kita mau memberikan pernafasan, ya bantuan pernafasan, harus kita head tail chin lift dulu. Kalau enggak bisa ininya, ya ketekuk di sini sehingga tersumbat. Atau jaw thrust, ya dibuka dari samping ini, dari sendi jauhnya ini dibuka. Ya, jadi ini kalau pasien trauma kan rentan bisa aja dia mengalami trauma servikal. Ya, jadi kalau untuk trauma servikal ini sangat riskan melakukan tindakan head tail chin lift, sehingga ini bisa jadi alternatif. Ya, jadi kalau trauma dicurigai ada trauma servikal, maka jangan dilakukan seperti ini, bahaya ini. Pegang nanti leher. Intinya kalau kamu nggak hati-hati dia bisa memperberat, ya. Bisa meninggal nanti pasien yang lama. Breathing, nah ini sangat-sangat populer kemarin waktu zaman COVID, lagi tinggi-tingginya ya. Saturasi namanya, ya. Ventilasi dan oksigenasi. Itu prison feel, udah. Kemudian mouth to mouth, mulut ke hidung, mulut ke stoma. Stoma ini yang tadi saya bilangnya di tracheostomy. Ya. Jadi 2 kali berikan, kalau nggak bisa ya berarti bukan ini kita lagi ya, mau berapa kali kita berikan ya. Ini gambarnya ya. Ini mouth to mouth, ya mouth to nose. Tapi sekarang udah banyak ininya ya, banyak sekali ini ya alat bantu, jadi nggak usah takut. Kemudian ini mouth to stomach ya. Ini di sini ya. Karena saluran nafasnya dari hidung sampai ke sini itu tersumbat, jadi lewat sini. Oke, lihat posisi tangannya, diluruskan dulu ya, supaya masuk. Kemudian ini gangguan pada ventilasi ya, kalau pasien-pasien gangguan breathing. Gangguan breathing ya biasanya penyebabnya adalah hipoksia. Jadi karena dia kekurangan oksigen, misalnya pada COVID ya, dia karena hipoksia akhirnya dia sesak pasiennya. Ya. Kemudian tension, pneumotoraks, ini biasanya pada pada TB atau trauma bisa juga. Open pneumotoraks, ini jelas trauma ya. Flared chest, ini juga trauma. Massive hematotoraks. Nah, ini pasti mengalami gangguan breathing. Ini ya, SpO2, saturasi, oksigen, kita bisa lihat di sini. Ini pasti udah hatam kamu ya, karena orang umum pun sekarang udah pintar. Nah, kalau misalnya kurang 85 itu berat. Ya, 85 sampai 90 sedang. Terus harus apa dok ini? Ya, kalau normal, dia SpO2 nya normal, tapi pasiennya sesak ya, tetap harus kasih oksigen. Ya, pakai nasal kanul. Ingat, nasal kanul itu maksimal 5 liter ya, jangan lebih. Kalau kamu kasih 10, nggak bisa, tetap dia maksimalnya 5 akan masuknya per menit. Jadi kalau kamu pakai mask, masknya itu ada 2 ya, breathing dan rebreathing. Itu bisa sampai 6, itu bisa sampai 15 kalau di ininya itu
sampai 15 liter. Sirkulasi, kita bisa melihat atau menilai bagaimana peredaran darah sirkulasi pada pasiennya. Ya. Jadi di sini bagaimana cara nilainya? Di sini ya, tabak. Biasanya yang populer di tangan atau di carotid pulse. Ya, kita lihat dulu, kita raba, kita lihat warna kulitnya, ya, hitung nadinya berapa, CRT-nya ya, capillary filtrate, ya, tensi sama heart rate-nya ya, sama nadinya, CTV-nya. Jadi kalau sirkulasi, bagaimana cara menanganinya? Yang pertama adalah kalau di perdarahan penyebabnya karena trauma ya, ini bicara trauma sehingga kita lebih kepada perdarahan. Kalau perdarahannya kelihatan, langsung balut tekan. Ya, tekan tujuannya adalah untuk menghentikan perdarahannya atau minimal mengurangi ya. Kemudian langsung pasang infus, biasanya 2 jalur, ya, masukkan cairan kristaloid, itu bisa 30 cc per kilogram berat badan. Ya, dalam setengah jam. Ya. Nanti kan kemarin udah kamu pelajari bahwa ada tingkatan-tingkatan shock ya, dari derajat 1, 2, 3, 4. Ya, di sini kita sebut dengan resusitasi cairan. Ya. Kemudian kemarin udah tutorial dengan saya kalau sudah saya tekankan bahwa kalau dia perdarahan, maka yang paling ideal itu adalah transfusi. Tapi kalau tidak ada seperti apa? Ya udah, pakai aja kristaloid atau koloid. Nah, ini juga kemarin udah saya bahas waktu yang tutorial dengan saya. Hati-hati kalau pemberian cairan yang jumlahnya banyak. Nah, pasien bisa hipotermia. Kalau hipotermia, ini juga resikonya meninggal. Ya, karena organ-organnya hipotermia semua. Ya, jadi resusitasi kamu jangan sampai mencederai pasien ya, ingat ya. Ini tadi kelas 1 2 3 4. Ini sudah sangat jelas waktu di kasus tutorial. Kalau kamu jeli itu khas sekali ya, kasus kita kemarin itu sudah sampai kelas 4 ya. Dan resusitasi, ingat resusitasi itu jangan kita terlena, misalnya dia, oh tensi tadi 70, sekarang tensinya udah naik dok 100, terus kita santai, enggak. Apalagi kalau perdarahannya di dalam, nah itu bahaya ya. Kemarin saya jelaskan bahwa kenapa kita tidak boleh terlena, karena kalau kita masukkan cairan kristaloid, maka cairan itu hanya bertahan 3-4 jam di dalam udara. Selanjutnya dia akan keluar, merembes, keluar ya memang secara fisiologi seperti itu. Akhirnya pasiennya shock lagi. Ya, itulah kenapa sangat ideal begitu kita sudah resusitasi, langsung kita mintakan untuk transfusi. Jadi resusitasi kita jalan, bisa bertahan 3-4 jam, darahnya ada, datang langsung masuk gitu. Ya nggak perlu ditunggu 3-4 jam gitu ada darah, langsung aja masuk. Jadi kalau pada saat penyelamatan nyawa untuk transfusi itu, tapi nggak di crossmatch nggak apa-apa, masukin aja. Tapi inform consent jangan lupa. Ya, kemudian disability, ini menilai fungsi neurologis. Ya, tadi aku ya alert, response to voice, response to pain, Q-nya unresponsive. Nah, jangan lupa nilai pemeriksaan pupil ya. Jadi kalau sudah, evaluasi lagi. Kalau sudah sampai sampai D, nilai lagi dari A. Stabil, terus lanjut. Ya, ini saya udah tahu semua ya. Lanjut ke E, exposure environment. Nah, kita lihat. Kita buka semua mana. Nah, ini tadi ya. Poin yang keempat ini, beri cairan infus yang dihangatkan. Ini adalah salah satu cara
untuk mengurangi resiko hipotermia pada resusitasi cairan yang masif ya. Kalau resusitasinya terlalu agresif, kitanya banyak sekali cairan infus yang kita masukkan, resiko hipotermia. Jadi caranya adalah kita hangatkan dulu cairan infus itu, ada alatnya sih kalau di rumah sakit ya. Ada alatnya penghangatnya, setelah suhunya sama dengan suhu tubuh, baru bisa dimasukkan. Oke. Sini bisa kita tambahkan di sini ya. Ini alat-alatnya, terus oximetri, nilai gastrik, kateter, nilai urin output-nya, kemudian kita nilai monitor EKG-nya, terus vital sign-nya. Ya. Kemudian selanjutnya kalau udah beres primary, ini secondary. Secondary itu apabila ABC-nya sudah stabil. Ya. Dilakukan setelah primary survey selesai dan masalah teratasi. Ingat, jadi jangan kemana-mana dulu sebelum ABC-nya stabil. Ya. Pemeriksaan harus teliti dari head to toe, dari kepala sampai kaki. Ya. Terus sambil kita melakukan secondary, sambil kita lihat kan pasiennya, oh tiba-tiba pada saat secondary loh, kok pasien sadar lagi, oh nilai lagi, berulang lagi, ABC lagi. Itu terus sampai pasiennya stabil betul ya. Kemudian di sini dinilai juga anamnesa. Nah, kita tahu ini kenapa, ceritanya seperti apa, tabrakannya, mekanisme traumanya seperti apa, ya misalnya dia adu kambing, apa dia naik motor jatuh sendiri, atau dia naik motor kepental, itu semua berbeda nantinya. Ya, kita harus anamnesa. Ya, jadi kita bisa menilai ini kemungkinannya apa ya, perdarahannya mungkin kontusio, atau dia epidural ya, itu berbeda ya. Kemudian di sini sampel ya, dalam anamnesis jangan lupa ditanyakan ada alergi enggak, obat-obatan rutin apa, kemudian penyakit sebelumnya, terakhir makan apa yang dimakan ya, kemudian event surrounding injury. Jadi ini kenapa nih kok bisa injury? Yang sampel ya singkatannya. Kemudian pastikan hemodinamik stabil sebelum melakukan secondary survey. Jadi jangan, ingat kalau pasien trauma tidak boleh abai, harus teliti, harus jeli menilai ya. Kemudian tambahannya apa? Kalau kita curiga pasien ini trauma intraabdomen misalnya kayak kasus kemarin. Oh apa nih? Kita USG fast ya. Oh pasien ini curiganya apa misalnya? Jembatan di mana? Oh kita lakukan apa? Ya. Kemudian kalau kita oh ini curiganya EDH epidural scanning gitu ya. Kemudian trauma pelvis nih urinnya merah, oh urografi. Nah, jadi kita nilai satu itu mana yang paling mengancam itu yang duluan. Oke. Reevaluasi ini selalu reevaluasi. Jadi ABC ulang lagi ABC itu terus sampai stabil. Kemudian ini adalah RW ya. RW, head tail chin lift, lihat. Kemudian breathing. Kita dengar, look, listen, feel. Sirkulasi, lihat heart rate, lihat CRT, cek capillary refill time. Disability, aku nilai Pak, namanya siapa? Pukul apa ya? Rangsang nyeri, rangsang suara. Kemudian kita nilai akunya, kemudian E-nya baru kita buka semua. Ya ingat pasien trauma kalau dia pakai baju gunting bajunya, semua harus kelihatan. Ya, bahkan bukan cuma di bagian depan ya, pasiennya di rolling, digulingkan, miringkan ya dengan hati-hati tentu saja, dan kalau kita miringin pasien trauma tuh harus lurus. Dia nggak boleh bengkok-bengkok. Ya, badannya lurus, ya sumbu tubuhnya harus lurus, dari leher, torak, vertebranya lurus,
terus baru kita rolling, kita guling, kita lihat bagian belakangnya. Kadang depannya nggak kenapa-napa, ternyata hematom di belakang. Oh, ternyata perdarahan di retroperitoneal, ya. Atau dia ada jejas di vertebra. Oh, ternyata dia trauma servikal, atau dia trauma torakal, trauma lumbal, ya. Gitu. Oke, saya rasa cukup untuk survei primer sekunder. Masih ada? Atau sampai sini ada pertanyaan, sorry. Ini udah mau maghrib. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi yang paling mudah untuk kita mengaplikasikan ilmu di kuliah yang berjudul hari ini survei primer sekunder itu adalah pada saat melakukan skill lab RJP. Itu paling gampang. Itu gampang sekali ya, kita nilai yang tadi airway, ya kita head tail chin lip, kemudian breathing-nya kita, lipison feel, itu semua ada lengkap di skill lab RJP. Jadi supaya mudah mengingat teori tentang ABC, ya kita kuasai dulu itu skill lab-nya juga. Jadi sinkron ya. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Ketuanya siapa ya? Tadi saya suruh open mic nggak ngomong-ngomong ya. Ketuanya siapa sih? Ya, Ketua dokter. kelasnya siapa? Halo, namanya? Bella Ika, dokter. Bella Ika, ketua kelas. Iya, ketua angkatan 2018, dokter. Oke. Ada ketua blok nggak? Atau Bella aja yang pegang? Enggak, Bella sama Kakan, dokter. Bahkan, oke. Ini teman-temannya nggak ada yang ditanyakan. Absensinya udah, Bella? Absensinya melalui Google Form. Nanti di Google Form-nya ada bukti SS kalau mengikuti lecture, dokter. Oke. Jadi silakan yang lain sudah semua screenshot. Karena nggak ada pertanyaan dan udah mau mendekati maghrib, mungkin saya akhiri. Sudah semua? Bella? Screenshot, dokter. Sudah di screenshot, dokter. Oke ya. Saya tutup ya Bella, karena nggak ada pertanyaan. Mudah-mudahan mengerti semua, karena ini bukan sesuatu yang sulit, jadi hanya yang penting tuh jangan ini aja, harus teliti aja. Teliti ABC. Prinsipnya harus paham. Ya, kalau prinsipnya udah paham, insya Allah bisa. Ya, prinsipnya apa? A, B, C. A, B, C stabil baru A stabil baru ke B, B stabil baru ke C. Ya, untuk awal pasti bingung. Kalau pertama kali ketemu pasien begitu pasti bingung, tapi lama-lama nanti bisa. Ya, yang penting prinsipnya ngerti. Ya, bahwa pasien itu kalau airway-nya tersumbat ya nggak akan bisa nafas. Ya, walaupun jantungnya berhenti juga pada saat itu, ya, tapi airway-nya masih tertutup juga jantungnya, kita pompa-pompa jantung, oksigen juga nggak akan masuk kan? Nah, gitu ya. Paham ya prinsipnya? Dan prinsip triase juga harus dipahami merah, kuning, hijau, hitam. Pahami betul mana pasien yang merah, mana yang kuning, mana yang hijau, mana yang hitam. Merah itu mengancam nyawa, kuning itu masih bisa ditunda penanganannya, hijau itu bisa masuk ruangan, stabil, kalau hitam ya udah nggak usah diurusin, ada petugasnya. Ya, jadi fungsi emergensinya ada di merah. Ya, airway breathing sirkulasi itu ada di merah. Ya, jadi kalau begitu kamu nanti jaga atau jadi
dokter lapangan pada saat kasus trauma yang melibatkan orang banyak ya harus bisa menilai ya mana pasien yang lihat kemampuan kamu, misalnya kamu sendiri korbannya ada 1000 misalnya, cukup nggak kira-kira tenaga kamu? Enggak. Jadi udah dijelaskan bahwa kalau melampaui kemampuan, melampaui alat-alat, kesiapan, itu silahkan lakukan yang namanya survival. Ya, survival mode. Mana yang kira-kira bisa ditolong dan memiliki harapan hidup paling tinggi. Nah, itulah yang ditolong. Ya, tapi kalau kamu dokternya banyak, korbannya nggak terlalu banyak, ya udah. Kita satu-satu kita kan bisa tangani dengan leluasa. Ya, tapi kalau udah melampaui, pasiennya lebih banyak, misalnya pasien yang butuh oksigen 1000, sementara oksigennya cuma 500, artinya harus kita korbankan 500 orang. Ya, 500 orang ini siapa? 500 orang ini adalah yang survival rate-nya paling rendah. Gitu ya. Bahasanya serem, mengorbankan, tapi memang pada kenyataannya memang harus seperti itu. Itu namanya survival mode. Ya. Cukup ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa jelas, bisa dapat poinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih dokter.